Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Salam Pramuka. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Niken Maulidia dengan NPM 21130 53060 dari Prodi PGSD kelas 1H. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pramuka, ketentuan pada salam pramuka, sifat gerakan pramuka, dan tingkatan dalam pramuka. Untuk selengkapnya, mari kita simak video ini. Yang pertama, pengertian pramuka. Yuk disimak. Pengertian salam pramuka. Salam pramuka adalah penghormatan dan penghargaan seorang anggota pramuka kepada anggota pramuka lainnya. Pengertian salam pramuka dibagi menjadi 3. Pengertian salam biasa. Salam biasa merupakan salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka. Pengertian salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Salam janji. Salam janji adalah salam yang dilakukan setiap anggota pramuka akan dilantik atau saat mendengarkan Dwi Satya atau Tri Satya. Dari pengertian pramuka, selanjutnya kita lanjut ke materi ketentuan pada salam pramuka. Ketentuan pada salam pramuka. Salam biasa, ketentuannya, siapa yang melihat terlebih dahulu, maka dialah yang memberi salam terlebih dahulu, tanpa aba-aba, tidak pandang pangkat, tua maupun muda. Salam tersebut dapat diberikan sambil berjalan, duduk, naik sepeda, maupun kendaraan. Salam pramuka diberikan dengan memberikan hormat sambil meneriakkan salam pramuka. Dan yang diberi salam menjawab dengan meneriakkan salam sambil menghormat pula. Selanjutnya, salam hormat. Salam hormat biasanya diberikan kepada bendera kebangsaan saat dikibarkan atau diturunkan dalam upacara bendera, jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan, kepada kepala negara atau wakilnya, panglima tinggi, duta besar, para menteri atau pejabat lainnya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Salam janji, ini biasanya dilakukan ketika seseorang anggota pramuka dilantik dan mengucapkan Tri Satya sebagai sumpah atau janji. Apabila seorang pramuka dilantik kenaikan pangkat dalam pramuka, sebelum sumpah atau janji itu diucapkan, ia memegang ujung bendera merah putih dengan tangan kiri dan menempelkan bendera pada dada, kemudian tangan kanan memberi salam dan memulai mengucapkan Tri Satya. Pramuka juga punya sifat gerakannya loh. Yuk kita lihat. Sifat gerakan pramuka. Yang pertama, nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikan itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara maupun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan juga bangsa. Yang ketiga adalah universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja, yang dalam pelaksanaan itu pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Dan yang terakhir, tingkatan dalam pramuka. Mari disimak. Selanjutnya di sini ada tingkatan dalam pramuka. Yang pertama, pramuka siaga. Yang kedua, pramuka penggalang. Yang ketiga, pramuka penegak. Dan yang terakhir ada pramuka pandega. Yang pertama, pramuka siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7 sampai dengan 10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan pada masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu rakyat Indonesia siagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan ditandai berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tahun awal perjuangan bangsa Indonesia. Tingkatan dalam pramuka siaga ada 3, yaitu mula, bangu, dan tata.
Yang kedua ada pramuka penggalang. Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 11 sampai dengan 15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalang perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah yang Kongres para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Tingkatan dalam pramuka penggalang ada 3, yaitu ramu, rakit, dan terap. Yang selanjutnya ada pramuka penegak. Penegak adalah sebuah tingkatan setelah pramuka penggalang. Anggota pramuka penegak berusia dari 16 sampai dengan 19 tahun. Disebut pramuka penegak karena sesuai dengan kesan dan masa pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tingkatan dalam pramuka penegak ada 2, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Yang keempat, di sini ada pramuka pandega. Pandega adalah golongan pramuka setelah penegak yang anggotanya berusia dari 21 sampai dengan 25 tahun. Istilah pandega mempunyai arti pemuka atau ahli. Hal ini mengandung filosofi berdasarkan romantisme perjuangan bangsa Indonesia, di mana setelah masa menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan masa mau memandangi pelaksanaan pembangunan di negeri Indonesia. Tingkatan dalam pramuka pandega hanya 1, yaitu pramuka pandega. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.